Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati Allah, ilmu agama adalah cahaya yang memandu kehidupan. Namun cahaya itu tak mudah ditangkap tanpa bimbingan. Guru hadir sebagai jembatan antara kita dan warisan para nabi, menjaga agar ilmu tidak salah dipahami dan tidak disalahgunakan. Tanpa guru, kita mudah tersesat dalam tafsir yang keliru. Namun dengan guru, ilmu menjadi terang dan membawa kita kepada kerendahan hati. Pemirsa, selama 45 menit ke depan insya Allah kita akan membahas pentingnya berguru dalam belajar agama. Sebuah tema yang mengingatkan kita bahwa ilmu tak cukup dengan teks saja, tapi perlu teladan dan bimbingan. Semoga kita diberi keikhlasan untuk terus belajar dan berkah dari ilmu yang kita amalkan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan seperti biasa saya tidak sendirian, sudah hadir bersama saya di studio. Ada gurunda dan juga ayahanda kesayangan kita semua, Kiai Haji Haris Hakam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Kiai. warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Kiai? Sehat. Sedang sibuk apa Pak Kiai? Ini sibuk panen maulidan. Oh, panen maulidan, Masya Allah. Kemarin padat jadwalnya karena agenda maulidan. Iya betul. Sekarang dinikmati panennya berarti Pak Kiai ya? Iya, betul. Masya Tinggal Allah, panen. mudah-mudahan selalu sehat. Amin, amin. Dan bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda berupa video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Pak Kiai, tema kita kali ini adalah tentang pentingnya berguru dalam belajar ilmu agama. Mengapa kemudian Allah memerintahkan kita, mungkin kami ini yang masih fakir, masih bodoh dalam ilmu agama ini, untuk belajar dengan guru? Apakah kemudian belajar sendiri, mungkin kan sekarang sudah informasi sudah gampang didapatkan Pak Kiai di media sosial misalnya, atau di internet kan sudah gampang didapatkan. Apakah itu tidak cukup bagi kita untuk belajar hanya dari misalnya buku atau dari bahan bacaan saja? Tafadhol Pak Kiai. Baik, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Mbak Mila dan para pemirsa dimanapun Anda berada, kalau pertanyaannya apakah belajar tanpa guru itu sudah dianggap memadai? Kalau kita lihat konsep Al-Quran dalam surah An-Nahl 43, kalau tidak salah itu, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah ahlu zikir. Ya. In kuntum la ta'lamun, bila kalian tidak mengetahuinya. Ahlu zikri itu ahlul ilmi. Ulama tafsir mengatakan ahlu zikri ahlul ilmi. Bertanyalah kalian kepada ahli ilmi. Kalau dilihat dari ayat ini, maka ini ada person yang dituju, ada orang yang dimaksud, ahlul ilmi, bukan produk keilmuan. Jadi kalau YouTube, kemudian kita lihat ada tayangan-tayangan di Google dan lain sebagainya, itu produk ilmu. Ya, bedanya. Kenapa menjadi beda? Sama juga anak kecil yang mengkonsumsi susu. Bahwa susu sapi yang diberikan oleh anak dengan susu ASI ibunya, persoalan dia punya nilai secara gizi, tetapi yang mahal itu sebenarnya bekapannya. Dibekap, diajak ngomong, dicium anak itu. Tidak didapati oleh anak itu ketika dikasih dot isinya susu sapi. Kan sama-sama dapat. Nah begitu juga orang yang belajar dengan guru, bertemu langsung, ya, ada teguran, ada sapa, ada penjelasan, ada kasih sayang, ada kelembutan, dengan orang yang mengambil sebuah materi tanpa ada hal-hal yang ini. Lewat karya tulis, lewat YouTube, lewat ya video dan lain sebagainya itu. Kalau menurut ulama itu tidak sempurna lah, kita anggap tidak sempurna. Jadi yang disuruh itu terjadi interaksi. Nah, jadi kata-kata ahlul zikri, ahlul ilmi itu maknanya harus ada 3 komponennya. Ya, jadi komponennya ada 3. Artinya ada
muallim yang mengajar, ada muta'allim, ada yang belajar, ada ilmu. Nah, Ada ilmu yang tiga ini menjadi rangkaian yang tidak terpisah untuk disebut menjadi sebuah ya ittisalus sanad, bersambungnya keilmuan itu dengan tiga hal itu. Ya. Jadi ulama kemudian menyampaikan bahwa lebih afdol memang tidak sempurna begitu kalau kemudian belajar tanpa didampingi oleh guru ya Pak Kiai ya. Makanya Rasulullah kemudian mencontohkan bahwa akan lebih baik kalau ilmu itu bertalaki langsung ya Pak Kiai Ya, berarti ya. talaki, betul. Bertemu. Betul. Apakah di level yang berbeda Pak Kiai ada hikmah keberkahan mungkin yang kita dapatkan ketika misalnya kita bertemu langsung dengan guru dalam sebuah majelis ilmu begitu, dan manfaat yang akan kita dapatkan seperti apa Pak Kiai dibanding misalnya kita belajar sendiri? Ya, ada ungkapan bahwa al ilmu bitta'allum, ilmu itu dengan belajar. Yang dimaksud dengan kata belajar itu orang yang bertemu langsung itu ada transfer rohaniah. Di samping memang transfer ilmu gitu loh. Kan kecintaan guru, kecintaan murid itu terefleksi secara jelas ketika orang itu belajar gitu. Tapi kalau orang di tengah kesunyian, dia buka HP-nya, membuka YouTube tertentu, membuka ya video orang yang berbicara, secara teori keilmuan itu masuk tertransfer. Tetapi hal-hal yang sifatnya rohania dia tidak mendapatkan dari orang itu tadi. Sehingga Mbak Mila bahkan akan dianggap berbahaya kalau orang melulu belajar tanpa guru. Jadi artinya gini, sekarang teknologi ini seperti adanya AI. Betul. Itu sebenarnya boleh dimanfaatkan dan menguntungkan bagi seorang guru yang dalam waktu cepat untuk merujuk kepada maraji al-awwaliyah, mencari sumber-sumber dasar itu cepat dia dengan menggunakan teknologi itu. Tetapi bagi orang yang belajar yang tidak mau berguru, dia berbahaya. Ya. Dia berbahaya karena dia tidak tahu mana batasan rambu-rambu yang diatur di dalam keilmuan itu dia nggak tahu. Kemudian batasan-batasan dari yang dimaksud pada istilah-istilah itu, karena setiap diksi itu punya batasan ilmiah. Nah dia nggak bisa mendapatkan yang itu yang menyebabkan berbahaya. Sehingga ada ungkapan man kana syaikhuhu kitabun fa syaikhuhu syaitan. Orang yang belajar kepada buku semata, maka sesungguhnya gurunya setan. Jadi interpretasi yang dia lahirkan bukan dari guru, itu berbahaya. Nggak boleh. Nggak boleh. Oke, jadi memang untuk belajar agama harus didampingi. Apalagi bagi kami-kami yang memang secara keilmuan masih jauh sekali ya Pak Kiai. Iya. Karena khawatir itu tadi, ada kecenderungan nanti bisa justru jadi sesat fikir atau salah tafsir ya Pak Kiai. Nah Pak Kiai, bagaimana kemudian kedudukan sanad ya atau rantai keilmuan supaya apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah tetap murni kita bisa dapatkan, apalagi di era yang sekarang yang mungkin jaraknya dengan baginda Rasulullah kan jauh sekali, 1400 tahun. Bagaimana tetap untuk memilih guru, tapi juga kita paham bahwa sanad keilmuannya juga masih bagus Pak Kiai. Ini kajian tentang sanad ini menarik ya. Bahkan sekarang ini di Indonesia akhir-akhir ini perdebatan di kalangan ustadz mubalik yang ngetop, yang masyhur di kitab ini mempersoalkan tentang sanad. Ya, tasalsul keguruan yang sampai kepada si pengarang kitab atau sampai kepada Rasul. Ada perkataan Abdullah ibnul Mubarak. Abdullah ibnul Mubarak itu termasuk min kibarit tabi'in, termasuk ulama-ulama besar dari kalangan tabi'in. Beliau mengatakan al-isnadu minad-din. Sanad itu termasuk agama. Jadi Al-Quran, hadis itu agama. Dia mengatakan al-isnadu minad-din. Sanad itu termasuk agama. Laulal isnad laqala man sya'a ma sya'a.
kalau tidak ada sanadnya orang, maka siapa saja boleh mengatakan apa saja. Nah, itu jadi sangat berbahaya. Jadi betapa penting mata rantai keilmuan itu dalam rangka membatasi interpretasi. Jangan sampai berlebihan. Karena tidak ada batasannya. Ilmu itu tidak ada pagarnya, nggak ada. Betul. Jadi guru itulah yang membuatkan pintu. Guru itu yang memberitakan batasan-batasannya yang nggak boleh dilewati. Kalau kita tidak berguru, pertama kita tidak tahu masuknya dari pintu yang mana. Yang kedua, setelah kita di dalam, kita nggak tahu bahwa kita ini sudah offside. Ya, itu penting berarti. Pentingnya. Nanti kita akan bahas lagi Pak Kiai, kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah jeda yang satu ini, tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih yang masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita akan lanjutkan pembahasan kita. Pak Kiai tadi masih melanjutkan pembahasan kita sebelumnya terkait masalah sanad keilmuan dan juga rantai keilmuan. Artinya begini, kita sebagai orang yang mau berguru kepada seseorang, kepada para asatis gitu misalnya, berarti harus jeli juga. Harus tahu kira-kira sanadnya beliau ini seperti apa. Begitu ya Pak Kiai? Iya. Di kalangan muta'allimin, ya, para tulab, orang-orang yang pencinta ilmu, pencari ilmu itu dua yang mereka lakukan. Pertama, yang lebih adab itu mereka sebelum berguru menanyakan kepada orang-orang murid-murid yang sudah lebih dahulu mengaji, bahwa guru yang mau didatangi ini dulunya belajarnya di mana. Belajar di mana? Oh, muridnya si fulan, maka dia melihat tuh tabaqatul masyayikhnya, oh ini aman. Itu orang yang memelihara adab. Jadi dia mencarinya itu. Tapi anak sekarang tuh ada yang bilang gini, dia langsung bertanya, Pak Ustadz, apa ada sanad secara tertulisnya? Ya. Kalau boleh saya pengen tahu apa sih yang dimaksud dengan sanad tertulis. Jadi bentuknya pertanyaan, tetapi sebenarnya dia ingin melakukan sebuah pembuktian. Anak sekarang pinternya itu seperti itu. Kesannya berani, inginnya bertanya, tetapi yang dia lakukan adalah pembuktian. Maka gurunya memberitahukan, ini sanad saya dalam hadis ke sini, kalau sanad ilmu tafsir ke sini, gini ditunjukkan, atau ada silsilatul masihah secara umum ditunjukkan, maka dia yakin, wah guru ini bersanad gitu. Nah, artinya gini Mbak Mila, jangan kita melihat popularitas dari seorang kiai, seorang mubaligh, seorang ustadz. Atau kalau kita lihat di medsos itu followersnya tinggi banyak gitu. Misalnya. Itu nggak jaminan. Karena retorika itu ilmu yang tua dalam sejarah keilmuan yang sampai saat ini bisa dipelajari oleh siapa saja. Logika, retorika itu bisa dipelajari. Sehingga seni berbicara, orang bisa terkagum, itu bisa dipelajari. Ya, betul. Nah, oleh karena itu ukuran keguruan itu bukan dari situ. Jadi memang betul-betul kita yakini benar. Bahkan di antara mereka mengharamkan belajar kepada orang yang tidak bersanad. Mengharamkan. Ya, mengharamkan. Begini Mbak Mira, ada satu kisah yang menarik. Tahun 80-an saya kuliah di Jogja. Kemudian saya walaupun orang Jakarta, tapi karena lama di Jogja, 6 tahun itu, saya bisa berbahasa Jawa gitu. Ada majalah yang saya baca sambil nunggu angkutan itu, saya ingat benar itu. Ada seorang yang namanya Umar Prawoto, tinggal di daerah Semarang.
dia bunuh diri di uwungan rumah itu. Kemudian di bawah ada surat yang isinya wasiatnya mengajak kepada istrinya dan anaknya untuk mengikuti dia. Ya, maka istrinya menjadi antara menghormati dan gundah. Masa bunuh diri ngajak-ngajak kira-kira gitu ya. Di mana letak kesalahannya? Nah, kemudian ditanyalah kepada ulama-ulama, guru-guru itu, sehingga ditanya, terjadi dialog. Ternyata ini si orang yang kendat ini, bahasa Jawanya kendat, gantung diri ini, ternyata dia belajar buku Wirid Hidayat Jati. Wirid Hidayat Jati karya Ronggo Warsito. Ya, jadi seorang pujangga di Jawa, beliau punya tulisan itu dan dia pelajari. Tetapi belajar buku Wirid Hidayat Jati ini tidak bertanya kepada pakar-pakarnya, tidak bertanya kepada guru. Maka dia baca, dia pelajari, menurut penafsiran dia itu bahwa ulama yang Wali Songo itu salah dalam mengembangkan agama. Kesalahan Wali Songo itu mengajarkan orang masuk sorga. Sebenarnya yang mesti dicapai itu adalah neraka. Salah menggunakan istilah. Di dalam bahasa Jawa, neraka itu adalah penerotu meko. Sesuatu yang mesti dicapai. Nah, jadi ketika para wali mengajarkan orang masuk surga, berbuat baik dengan ibadah ini dan itu salah. Yang mesti dikejar itu adalah neraka. Maka ketika pilihannya sudah salah, maka mudah dia diintervensi oleh setan. Sehingga dia jadilah kendat, ya, bunuh diri semacam itu, bahkan menganjurkan istri dan anaknya, kenapa mesti tunggu lama-lama? Karena kehidupan yang abadi itu nanti. Nah, oleh ulama diteliti apakah benar ada pemahaman yang dia maksud bahwa neraka itu adalah penerotu meko. Di dalam buku Wirid, ulama melihat nggak ada pemahaman itu, nggak ada. Dapat dari mana berarti Pak? Nah, Itu? Interpretasi, penafsiran yang dia lakukan terhadap teks-teks yang tanpa guru itu fatal. Nah, jadi jangan kita belajar tanpa guru, itu berbahaya. Berbahaya. Ya. Oke, jadi yang pertama adalah kita setidaknya harus tahu kira-kira tadi sanatnya seperti apa. Iya. Tapi yang juga menarik Pak Kiai, tadi Pak Kiai menyampaikan bahwa sekarang ini kan karena itu tadi ya, kemudahan di era digital, media sosial juga sangat mudah diakses. Segala informasi yang kita mau tuh kita gampang dapatnya ya Pak Kiai. Dan kadang-kadang memang kita bisa mendapatkan ilmu tuh dari siapa saja. Orang biasa atau bahkan mungkin yang statusnya juga bukan guru gitu. Artinya sebenarnya dalam konteks ini ketika ada hal baik yang disampaikan oleh orang lain, itu tidak masalah juga ya Pak Kiai kita dapatkan ya. Tapi khusus untuk guru memang kita harus selektif berarti. Ya, ini ada dua pembahasan. Oh, ada dua pembahasan. Ada pembahasan. Kalau dalam hal kita mengambil manfaat, mengambil sebuah petunjuk yang bagus, itu kita tidak boleh pilih-pilih. Ada sebuah hadis yang diajarkan oleh Nabi, khuzil hikmata min ayyi wi'ain kharajat. Ambillah ilmu itu, hikmah itu keluar dari kantong siapa saja. Jadi siapa saja yang mengatakan sesuatu, bila itu sesuatu kebaikan, ambil. Umpamanya dulu zaman saya muda itu ada Koping Ho, ya, yang menceritakan tentang persilatan gitu. Koping Ho itu banyak falsafah-falsafah Cina yang dimuat itu, dan itu bagus. Ya, buah pepaya di pekarangan orang lain terlihat lebih manis. Itu kalimat itu bagus. Kata terlihat lebih manis itu maknanya bukan fakta lebih manis. Nah, itu kan bagus tuh, kalimat itu menyentuh dan mudah dipahami. Apakah boleh kita menjadi pedomani itu bahwa kalau punya istri, kalau punya suami,
ya bahwa yang punya kita itu adalah itu yang benar, real, dan itu yang terbagus gitu. Boleh, itu dalilnya khuzil hikmata min wiya'in kharajat. Tapi kalau berguru itu ada proses yang berkesinambungan. Ya, dari A sampai Z itu namanya berguru. Dari nol sampai terisi itu namanya berguru. Maka Al-Quran mengatakan fas'alu ahla zikri ahlil ilmi. Harus tanyanya langsung kepada ahli ilmu. Itu tanpa wasitoh. Nah, sekarang begini. Ada orang bilang gini, membuat perbandingan. Kita dengan Nabi 15 tahun. Yang ada itu adalah hadis-hadis yang ditulis oleh ulama. Apakah kalau kita membaca itu sanad kita sampai ke Rasul? Jawabannya sama, sampai kalau kita membacanya di hadapan seorang muhaddis. Sama, sampai. Begitu juga karya-karya tulisan dari ulama Imam Syafi'i ya, pada abad-abad awal bikin Ar-Risalah atau Izzuddin Ibnu Abdissalam bicara tentang Qawaidul Ahkam. Itu orang yang membuat tulisan itu, apakah kita boleh membacanya? Boleh. Tapi untuk mendapatkan sanad, siogianya secara tasalsul dia mencari orang yang yang menerbitkan itu ada orang yang mengerti, yang dia mengerti dari guru dan gurunya. Oke, Masya Allah ya. Kalau sekedar untuk memahami sebuah kebenaran, kita nggak perlu pantang. Jadi siapa saja boleh kita mengambil. Masya Allah. Jadi perjuangannya kalau mau kita betul-betul belajar berguru kepada orang-orang yang betul-betul berilmu sesuai dengan bidangnya, itu memang nggak gampang Pak Kiai. Jadi harus dipersiapkan. Ya. Nanti kita akan bahas di segmen berikutnya Pak Kiai. Kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah jeda yang satu ini. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode pentingnya berguru dalam belajar agama. Pak Kiai, oke, sekarang itu semuanya serba mudah. Untuk mencari informasi, mau belajar agama dalam bentuk seperti apa juga mudah sebenarnya. Guru juga kita bisa milih sekarang kan karena saking banyak mungkin tempat ngaji, majelis juga bertebaran di mana-mana. Tapi artinya begitu banyak itu tantangan yang muncul juga bertambah. Kita harus pintar-pintar memilah kan, guru mana yang kemudian sesuai, mana yang kemudian tidak. Nah, bagaimana kemudian kita punya filter secara pribadi untuk melihat guru yang membimbing dan guru yang menyesatkan itu seperti apa? Tidak mudah, tidak mudah dan tidak sebentar. Oke, setuju. Bahkan di kalangan para ulama sufi, carilah ulama yang humul. Humul itu ulama yang tidak suka popularitas, Masya Allah. malahan. Jadi cari ulama yang tidak ngetop, tapi dia kita lihat setiap hari mengajar, setiap hari memberikan pendidikan, dan kita lihat semua murid-muridnya itu akhlaknya bagus-bagus. Orang yang humul ini ada, di Jakarta juga ada. Ya, bukan berarti bahwa belajar kepada yang punya popularitas tidak boleh. Boleh. Tetapi untuk menjadikan sebuah guru, keguruan, itu pilihannya banyak, lama, nggak bisa seketika. Wah ini boleh nih, jadi nggak bisa. Ikuti saja. Kalau dia ikuti umpamanya, mohon maaf nih, orang yang mengikuti Gapai Kemuliaan umpamanya, ada Ustadz Faiz, ada saya gitu. Kalau orang ini wah kemudian terkagum-kagum ya dengan yang digapai ini, kemudian belajar, jangan dulu, ikuti saja terus sampai kita meyakini, oh iya ini ada dasarnya. Apalagi kalau Ustadz Faiz itu rajin mengatakan, guru saya kalau mengajar gini, atau dia dapat dari gurunya. Nah, itu sebuah kalimat tasalsul ya yang menjelaskan status keilmuan. Nah, itu kan sanad, sama saja dia menyebutkan sanas keilmuan gitu. Nah, itu boleh. Oke. Jadi memang perjalanan menuntut ilmu itu kan sampai
meninggal dunia berarti ya Pak Kiai ya, sepanjang hayat. Artinya bahwa berarti kita boleh berguru dengan banyak orang, banyak kiai, banyak ustadz, banyak ulama, itu memang seperti itu. Kita nggak boleh fanatik terhadap satu guru berarti Pak Kiai. Bahkan kalau memang pengen jadi ahli ilmu itu, ya banyak itu kasrotul asatiz, memperbanyak guru. Jadi ulama-ulama yang masyhur itu gurunya itu ratusan. Masya Allah. Ada dalam satu riwayat Imam Bukhari itu mencari sanad keguruannya itu sampai 1000. Bahkan Imam Syafi'i bukan cuma sekadar gurunya yang 100 dan banyak, mempersyaratkan ada guru yang perempuan. Sehingga Imam Syafi'i belajar kepada Sayyidah Nafisah. Sayyidah Nafisah ini termasuk keturunan Rasulullah. Alimah. Seorang perempuan tapi alim gitu. Jadi ulama itu salah satunya itu punya guru perempuan dalam rangka balancing gitu ya. Ada keseimbangan pola, pendekatan, dan penafsiran ya antar gender itu menjadi wacana tersendiri bagi orang dalam mencari ilmu. Jadi banyak dan antar gender yang semacam itu menjadi penting bagi ulama-ulama seperti Imam Syafi'i. Cuma barangkali kalau sekarang kan agak sulit ya. Kita datang ke rumah guru yang menghafal Al-Quran, yang menghafal hadis gitu. Agak sulit. Kalau di zaman dulu itu ada kelihatan gitu. Karena kalau sekarang itu mubalighah, da'iyah, penceramah perempuan bisa jadi banyak. Ya. Tetapi yang secara serius duduk untuk mendalami kitab itu tidak banyak ya. Jadi hanya orang-orang tertentu saja. Masya Allah. Nah kadang-kadang kita seringkali disuguhkan dengan fenomena mungkin karena terlalu fanatik dengan salah satu guru kita misalnya atau ustadz kita Pak Kiai. Seolah-olah beliau, namanya juga manusia kan sebenarnya juga punya salah. Bahkan mungkin tidak lepas meskipun beliau adalah seorang ulama atau guru Pak Kiai. Kadang-kadang membela mati-matian saking fanatisnya. Jadi guru saya tuh nggak mungkin salah, guru saya tuh selalu benar. Yang guru yang inilah yang kemudian salah. Jadi seolah ada kesan saling membenturkan. Padahal seharusnya adabnya itu seperti apa sih Pak Kiai? Ketika misalnya kita tahu mungkin guru kita mungkin ya namanya manusia ya, ada khilafnya. Bagaimana mungkin kita sebagai murid yang belajar pada beliau ini, apakah kita juga punya peran untuk misalnya mengingatkan kah atau adabnya itu seperti apa Pak Kiai? Kesalahan itu tetap kesalahan, ya. Cuma ada usaha seorang murid yang diajarkan dari kalangan ulama-ulama terdahulu. Dulu ulama-ulama terdahulu kan sebelumnya dia muta'alim, pelajar juga kan. Dia selalu apabila punya uang sambil berangkat naik kuda atau dia berjalan kaki mau belajar, maka dia bersodakoh. Dia bersodakoh kepada fakir miskin, kepada orang. Ya, maka dengan sodakoh itu dia bertawassul. Bertawassul dengan sodakoh itu dia mengatakan, wa bihazihi sodakoh annallaha yasturu uyuba masyaihi fi ainayya li ta'zimih. Mudah-mudahan saya berwasilah dengan sodakoh ini yang diterima agar Allah tutupi aib guru saya dari mata saya sehingga saya tidak bisa melihatnya, sehingga saya selalu menghormatinya. Jadi dia nggak mau menjadi pembenar terhadap gurunya. Dia tidak bercita-cita kalau gurunya ini saya akan negur atau memberikan reaksi. Tapi dia bersedekah dan dia berdoa, jangan ditunjukkan aku khawatir nanti kecintaanku akan kurang ketika aku melihat kekurangannya. Itu yang diajarkan. Nah, itu akhlaknya murid-murid, Masya Allah, di zaman baginda Rasulullah, zaman tabi-tabiin itu luar biasa Pak Kiai. Subhanallah. Kenapa kita nggak menirunya? Bahwa guru kita itu bisa jadi salah. Ya, dan kalau salah jangan dibela habis-habisan. Berbeda pendapat enggak apa-apa. Berbeda pendapat boleh. Nah, beda pendapat. Kaidahnya kan dalam
kaidah keilmuan ya Pak Kiai ya? Ya, salah satunya saya punya guru nih. Ini gayanya Ustadz Faiz. Saya punya guru ya, Muallim Syafi'i Adami itu. Kan kitab fikih itu kadang fikih yang kitab ini sama kitab ini beda pendapatnya. Pada suatu saat pendapat yang kitab yang dia baca itu kaulnya tidak mu'tamad, tidak masyhur, kalah dengan pendapat yang lebih masyhur, yang lebih mu'tamad. Ya, dia menjelaskan dan dia tegas membela habis-habisan pendapat yang tidak mu'tamad ini. Belanya habis-habisan. Sepertinya ada kecenderungan fanatisme terhadap yang kaul dhaif terhadap kaul yang masyhur gitu. Setelah selesai pengajian tapi dia bilang, nanti kalau sudah jadi ustadz, begini sikap kita. Apabila kita memegang satu kitab, maka kita bela habis-habisan karena kita sedang berutang budi kepada si penulis. Tetapi ketika kita pegang kitab yang ini, maka kita bela apa yang dia ucapkan. Tapi pada makom muzakarah, kita mesti menyebutkan dua-duanya ini pendapatnya beda. Argumennya beda. Ini kaulnya ini dhaif, ini kaulnya sahih. Tapi ketika kita mengajar sedang megang kitab, kita nggak boleh melakukan itu. Adab-adab yang semacam ini yang menyebabkan tajlibul ulum, menarik ilmu yang lain gitu, keberkahan. Jadi membuka keberkahan, pintu-pintu ilmu yang lain itu juga terbuka Pak. Oh Masya Allah. Aduh, wow. Akhlaknya luar biasa ya. Kita jadi pengen, oke nanti kita belajar banyak ya Pak Kiai. Karena saya pribadi mungkin juga pemirsa di rumah sebagai pencari ilmu ini kan juga masih banyak kurangnya. Tidak hanya soal ilmunya ya, tapi bagaimana kita kemudian harus berkhidmat dengan guru, bagaimana adab kita dengan guru, bagaimana adab kita ketika ada di majelis ilmu kan juga penting untuk kita pelajari sebenarnya Pak Kiai. Nanti kita bahas insya Allah. Kita jeda dulu, pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah yang satu ini. Terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode pentingnya berguru dalam belajar agama. Kalau saya rangkum Pak Kiai dari apa yang Pak Kiai sampaikan tadi di segmen-segmen sebelumnya adalah tadi untuk menentukan guru untuk belajar ilmu agama yang waktunya itu panjang, tidak sebentar. Artinya kan kita harus sabar dalam prosesnya Pak Kiai. Dan juga bagaimana kita berkhidmat kepada guru kita adalah itu juga bagian dari kerendahan hati kita kepada guru. Jadi artinya dalam belajar ilmu agama pun harus ada dua elemen ini Pak Kiai, sabar dan rendah hati dalam belajar ilmu agama. Iya, jadi itu syarat mutlak tuh ya, sabar, rendah hati. Ada ungkapan dalam pendapat para ulama itu berdasarkan hadis itu al ilmu bita'allum. Kalau transfer keilmuan itu dengan belajar. Jadi mengaji, kemudian mutola'ah, berdiskusi, ya itu dapat ilmu. Wal barokah bil khidmah. Dan keberkahan ilmu itu dengan berkhidmat. Dan ini yang sekarang dari lantaran terjadi institusional keilmuan. Jadi lembaga keilmuan itu dilembagakan. Ya, jadi dari mulai PAUD sampai dengan perguruan tinggi 1-2, pelembagaan keilmuan yang menyebabkan aspek khidmat itu menjadi kurang atau tidak ada. Dulu, ya jadi kalau ilmu, transfer ilmu dengan belajar, wal barokatu bil khidmat, kalau mendapatkan keberkahan itu dengan berkhidmat, mereka itu memelihara kudanya guru karena dulu nggak ada kendaraan kan, kasih rumput, kasih makannya, kemudian menyapu halamannya dan lain sebagainya. Itu berkhidmat itu dia punya kecepatan langkah lebih cepat dari orang yang tekun belajar. Jadi dia belajar juga tapi dia berkhidmat juga. Nah, oleh karena itu para pemirsa, bila kita di lingkungan kita ada guru
yang memang kita bisa belajar langsung, lakukan itu. Dengan khidmat itu kita bisa melakukan lompatan-lompatan yang lebih kuat, yang lebih jauh dibandingkan dengan orang yang melangkah dengan ta'allum, dengan semata-mata belajar. Sabar, dengan sabar, ikhlas, dan jangan lupa bituliz zaman. Belajar itu harus lama, nggak bisa sebentar. Nah, Imam Ahmad Ibnu Hambal itu menikahnya umur 40 tahun. Waktu ditanya, kenapa lambat menikah? 40 tahun baru keinginan untuk menikah. Maka menurutnya bahwa 40 tahun adalah syarat yang tidak dapat tidak untuk belajar ilmu, untuk syah untuk menyampaikan sebuah ilmu. Belajar 40 tahun baru nikah, karena menurut dia 40 tahun baru sah untuk mengembangkan ilmu. Nah, bukan 40 tahun itu bukan lama, lama banget. Banget, Pak. Iya, nah itu sehingga ulama mengatakan tulus zaman. Belajar jangan sebentar, yang lama. Jadi nanti kita tidak kasar, tidak judes. Terhadap orang yang beda pendapat. Jangan, ya, banyakin guru, salah satunya menghilangkan fanatisme. Banyak guru itu menghilangkan fanatisme. Nggak boleh, fanatisme itu bagian dari yang dilarang. Jadi biarkan saja hasanah perbedaan itu menjadi sebuah keniscayaan. Jadi ikhtilaf, ya, minas sunnah. Ya, bahwa perbedaan adalah bagian dari sunnatullah. Betul. Biarkan saja. Nah, berarti kalau ada yang mungkin galak, judes, ini nggak sesuai dengan ini apa namanya bid'ah, misalnya gampang membid'ahkan, atau mungkin bilangnya tidak sesuai dengan sunnah dan Quran atau apa gitu Pak Kiai, dan seolah-olah jadi galak banget dan judes banget kepada sesama saudara muslim. Bisa jadi, ini asumsi saya ya, kalau misalnya dari apa yang tadi kita bahas, bisa jadi ini ngajinya baru sebentar. Ngaji sebentar. Jadi sumbunya pendek begitu. Ya, sumbunya pendek dan gurunya belum banyak. Padahal kalau dia ngaji di sini, ngaji di sini, ngaji di sini, maka dia akan tercerahkan dari sebuah perbedaan. Jadi perbedaan pendapat itu harus dipahami seperti rel kereta api. Tidak usah dipertemukan, malah berbahaya. Biarkan saja dia berjalan dengan perbedaannya, karena kedua-duanya menghantarkan ke tempat tujuan. Itu namanya sunnatullah. Rel kereta api itu paling menggambarkan tentang sunnatullah itu. Justru kalau dia disatukan, tabrakan. Biarkan saja, karena dua-duanya menghantarkan pada tempat tujuan yang sama. Itu kayaknya PR kita bersama ya. Bagaimana maksudnya melihat perbedaan itu bukan sebuah hal yang harus dibenturkan selalu, tapi kita menghargai, kita sepakat untuk tidak sepakat. Artinya dengan misalnya si Fulan dengan ilmunya yang dia percaya begitu ya Pak Kiai, kita dengan pendapat yang lain misalnya begitu. Jadi itu tadi ya, bisa jadi karena belajarnya masih sebentar, gurunya kurang banyak. Betul. Pak Kiai, yang juga menarik adalah Pak Kiai pernah sampaikan bahwa keberkahan ilmu tadi itu ya, jadi hubungan bagaimana kita berkhidmat dengan guru itu menjadi sumber juga keberkahan kita. Iya. Atas ilmu yang akan kita usahakan Pak Kiai. Iya, dulu saya ingat benar gitu. Ketika sebelum ada Android ya. Iya. Masih telepon sama SMS. SMS aja. Iya. Karakternya masih terbatas. Iya, masih terbatas itu. Saya sering dapat, tahu ada yang ngisiin pulsa. Masya Allah. Lama-lama saya pahami, oh karena kita terbatasi oleh sebuah institusi. Secara institusional itu pertemuan kita sudah diatur, ada ukuran SKS-nya, ada aturan main dalam transfer keilmuan. Tapi dia mau berkhidmat gimana? Kalau di kampus dia berkhidmat, orang akan salah paham karena beda gender umpamanya gitu. Ternyata dia bisa mencari, merumuskan bahwa dia berkhidmat itu dulu 50.000 zaman itu, 50.000 itu, ya Allah ini siapa yang ngisi 50.000 gitu. Dan nanti lama-lama kita akan paham
bahwa orang-orang yang nanti semasa dia beraktif di masyarakat itu kita baru paham, oh memang dari dulu ini akhlaknya bagus. Oke. Jadi kita sebenarnya dituntut bahwa berkhidmat itu tidak mesti maknanya berjumpa. Oh, Bisa kita dengan cara-cara kita ya untuk bisa memberikan kebaktian gitu. oke. Jadi misalnya saya berguru dengan misalnya Pak Kiai atau berguru kepada guru yang lain. Cara saya berkhidmat, saya bisa melakukannya bahkan dalam senyap bisa Pak Kiai. Tanpa harus bilang misalnya. Bisa. Saya Dan kirim jangan makanan. disampaikan. Oh, misalnya kirim makanan atau apa, berbuat sesuatu yang baik terhadap guru kita sebagai bagian dari penghormatan kita. Ya. Sebagai murid itu boleh berarti, dan kalau bisa memang disuburkan berarti Pak Kiai ya? Saya pernah teman ngaji Oh, Masya senior. Allah. Jadi saya duduk Iya, di iya. samping senior. Waktu belajar saya di samping senior. Suatu saat saya tidak hadir gitu karena saya sakit operasi gitu. Dia dengar gitu dia biasa aja, nggak ada ekspresi sedikit pun. Tapi sampai di rumah saya lihat ada amplop dan dia tulis hadiyatul lak. Ini hadiah untukmu gitu. Saya buka. Besar sekali gitu. Maka saya orang satu masjid itu yang mana yang memberikannya. Maka saya duga-duga lah yang kaya-kaya itu kan. Yang saya duga-duga. Allah, oke. Jadi suatu saat waktu ngaji itu saya teliti mana yang tulisannya mirip. Jadi tulisan itu saya simpan gitu. Ternyata yang di samping saya tulisannya. Ya Allah, luar biasa. Tapi dia nggak pernah ngelihat ekspresi. Gimana, ngomong juga enggak. Dalam hati, la ilaha illallah. Sebuah kemurnian. Masya Allah, untuk menjaga. Dan menjaganya seperti itu. Oke, Pak Kiai, karena kita sudah di penghujung program sedikit, saya ingat Pak Kiai pernah menyampaikan keberkahan ilmu juga selain tadi berkhidmat dengan guru adalah ketika kita mengamalkannya. Boleh sedikit Pak Kiai dijelaskan terkait pengamalan dari ilmu tersebut? Iya, artinya al-alim man alima wa amala. Orang alim itu orang yang berilmu kemudian dia mengamalkan. Jadi seorang yang berilmu tapi tidak mengamalkan itu kalhimar yahmilul asfar, seperti keledai yang memikul puluhan kitab di atas punggungnya. Nggak ada manfaatnya. Nggak ada manfaatnya. Oke. Bisa jadi manfaat, maksudnya manfaat buat orang, tapi buat dia nggak ada manfaatnya. Kalau dia tidak mengamalkan. Masya Allah. Penutup yang powerful. Pak Kiai, jazakallah khair. Baik. Ilmunya hari ini mudah-mudahan jadi bekal kita dalam kita mencari ilmu Amin. sepanjang hayat ini. Semoga Allah mudahkan. Pemirsa, tidak terasa usai sudah perjumpaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga kajian hari ini membawa manfaat, membawa kebaikan, dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita semua untuk menuntut ilmu agama dan yang paling penting mengamalkannya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Meladia Rahma dan juga Kiai Haji Haris Saka undur diri. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.